mengizinkan aku hidup, bukan karena aku ingin hidup. Maka kalau hidup bertambah, mudah-mudahan amal bertambah. Kalau hidup bertambah, mudah-mudahan amal jariah bertambah. Tidak hanya saya, tidak hanya pengurus wakaf, tapi semua yang hadir ini umurnya bertambah, amalnya bertambah, insya Allah. Amin. Bapak-bapak polisi, tentara yang mengawal kita hari ini, maka mereka pun mengalir juga amal balasan pahala kebaikan mereka, insya Allah. Amin. Yang mau masang-masang tenda ini kalau tidak ikhlas dia, mana ada orang mati bawa tenda. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Entahlah, saya tak tahu, mungkin di Pampang ada. Tapi sepanjang saya menengok, saya pernah nengok orang mati di Mesir, menengok orang mati di Maroko, pernah melihat orang mati di kampung. Belum pernah saya nengok orang mati bawa terpal. Nanti kita akan mati menghadap Allah, langit terbelah. Idza samaa'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan dinaikkan. Itu lautan akan naik bergulung ke atas darat, hancur. Tsunami namanya. Tsunami datang ke Aceh, tsunami datang ke Jepang, tsunami menggulung hancur. Itu yang datang tuh baru yang perempuan tsunami, yang laki-laki Sumanto namanya. Mohon maaf Pak Sumanto. Wa idzal qubur bu'sirat, ketika lautan meledak, semua yang dikubur pun bangkit hidup lagi. Sulit bagi Allah menghidupkan kita. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi kita udah hancur Pak Ustaz. Tapi kita sudah berkeping-keping dimakan cacing tanah Pak Ustaz. Ketika digali kubur di PLTA Koto Panjang, pembangkit listrik tenaga air Koto Panjang, ditemukan kubur-kubur, ada yang tinggal tulang paha, tengkorak kepala hancur, ada yang tinggal tulang, macam-macam. Tapi ada jenazah yang tak hancur sama sekali, tak hancur. Yang melihat dengan mata kepala, orang jujur amanah bersaksi kepada saya tengok Ustadz Abdul Somad dengan mata kepala kami sendiri. Wajahnya macam dikebumikan kemarin sore. Jangankan kulitnya, kain kafannya pun tidak dimakan cacing tanah Ustadz. Janji Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad para nabi tak dimakan oleh tanah. Itu kan bukan nabi. Mana ada nabi diutus ke PLTA Koto Panjang? Dia memang bukan nabi, tapi nabi bersabda, al ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kalau pewaris para nabi dijaga Allah, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau tidak hancur Pak Ustaz? Oke, Allah tinggal hidupkan dia tegak berdiri. Lalu bagaimana dengan orang yang hancur, yang tulangnya pun tak ada? Ada tulang yang tak hancur, namanya azmuz zanab, tulang ekor paling ujung, tulang belakang terus ke belakang, ada tulang ekor paling ujung sebesar ibu jari. Jangan dicari sekarang, nanti di rumah balik. Tanyalah dokter puskesmas, tanya dokter rumah sakit umum Bengkalis, tanya dokter spesialis, itu cakap Abdul Somad itu betul atau hoax, bohong atau tipu. Pak dokter, apa betul badan manusia ini ada yang tak hancur? Kalau dokternya mau dokter beriman, mau tak beriman, mau dokter kafir, tak ada beda. Dia pasti akan mengakui, karena itu bukti kebenaran medis, bahwa ada satu tulang di badan yang tak hancur, tulang ujung, tulang belakang. Itulah yang ditunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka kita pun akan tegak berdiri, hidup balik, tumbuh tulang belulang, daging-daging, tumbuh kuku, bulu, mata, lemak, sumsum,
bangkit menghadap Allah, berdiri menghadap Allah, tidak pakai pakaian, tak ada malu, tak peduli melihat orang, karena semuanya sibuk mengurus urusan masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung lari dari saudaranya, wa ummihi, lari dari emaknya, emak lari dari anaknya, wa abi, lari dari ayahnya, ayah lari dari anak-anaknya, wa sahibatihi, istri lari dari suami, suami tak memperdulikan keluarganya, wa bani, anak-anak 5 orang, saudara kandung tak peduli, emak kandung tak peduli, ayah kandung tak peduli, saudara kandung, ayah kandung, emak kandung, istri, tak ada istri kandung, anak-anak kandung. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang sibuk mengurus urusan masing-masing. Sesibuk apa kita sampai tak mengurus anak? Sesibuk apa kita sampai tak mengurus saudara? Jangankan mengurus di akhirat, saya mendarat naik pesawat sampai ke Simpang 3 Pekanbaru. Begitu turun mengurus koper, saya berdiri di belakang jamaah. Jamaah ini kenal baik dengan saya. Dia sibuk ngurus kopernya. Lama saya berdiri di belakang, haram dipedulikan saya. Sampai saya pukul tepuk bahu. Pak, Ustaz, baru ngurus koper di airport udah tak peduli dia sama kita. Apalagi mengurus nanti di akhirat tentang berapa perbuatan dosa, sebesar apa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi bupati, menjadi anggota legislatif, menjadi ketua DPRD, menjadi kapolres, menjadi dandim, menjadi pejabat, menjadi orang kaya, mereka semua akan dituntut di hadapan Allah. Tapi yang paling banyak dituntut adalah man katsura kalamuhu katsura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dialah yang paling banyak perhitungannya di akhirat. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak cakapnya nih? Itulah makanya saya tak lama lagi selesai. Setiap kata ini akan dihitung di akhirat. Ma yalfizu min qaulin, semua kata yang keluar dari mulut, illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat yang mengawasi, ada malaikat yang mencatat. Inna alaikum lahafizin, bersama kalian ada malaikat-malaikat kiraman katibin. Kiraman katibin mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kau lakukan. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu Abdul Somad. Kami tahu apa yang kau pikirkan Abdul Somad. Allah tahu apa yang kita pikirkan. Bukan macam itu yang selalu bertanya ke kita. Nantilah. Apa yang kau pikirkan? Lu siap lagi ya? Siapa itu Pak Ustaz? Facebook. Belum di-share. Itu aja ditanya Facebook kan? Baru... Apa yang kau pikirkan? Sekali-sekali coba ibu balas pula. Facebook, apa yang kau pikirkan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang kedua. Lan. Nanti di grup poin apa nih Pak Ustaz? Poin yang pertama hakikat hidup, hakikat mati. Poin yang kedua, anak-anak yang lucu-lucu sekarang ini nanti berubah menjadi orang nakal, jahat, hantu belau, bego ganjang, sundil bolong, nyiblorong. Kalau tidak kita didik dengan pendidikan Quran, kalau kita didik pendidikan agama, makanya nanti di sini dibangun masjid. Setelah itu ada SD Quran. Sebelum SD Quran, TK Quran. Setelah tamat TK Quran, paling tidak dia juz 30 ada di kepalanya. Sehingga kalau dia sholat ayatnya baik, bagus. Setelah tamat itu masuk dia SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran.